Om Swastiastu, umat sedharma yang saya cintai. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang nilai filosofi atau nilai filsafat dari kegiatan ngulat kelakat. Saudara sekalian yang saya cintai, kita sebagai masyarakat Hindu Bali, sekiranya yang namanya kegiatan ngulat kelakat dan yang namanya sebuah sarana upacara yang disebut dengan kelakat itu, bagi kita sebagai orang Bali tentu sudah tidak asing lagi. Karena setiap kita sebagai orang Bali yang sudah mekramu adat, dalam artian sudah menikah, tentu akan terikat ya dengan aturan adat. Nah, pada saat kita melakukan upacara keagamaan ya, pastilah kita semua akan tumpah ruah atau ikut kegiatan upacara adat. Nah, pada saat kegiatan upacara adat itu, nah sudah pasti kita akan beramai-ramai membuat kelakat ya. Nah, kelakat yang kita buat sedemikian rupa tersebut, nah berdasarkan ini saya punya inspirasi set gitu di pemikiran, ya sepertinya ada nilai filosofinya. Nilai filosofinya atau maknanya itu baik sekali, sepertinya diterapkan, dijadikan petunjuk di dalam beragama. Nah, singkat cerita, saya akan sampaikan tentang nilai filosofi dari ngulat kelakat tersebut. Nah, nilai filosofi dari ngulat kelakat itu hanya berupa pesan singkat. Dikatakan pesan singkat karena kata ngulat dan kelakat itu merupakan singkatan kata. Nah, setelah dipanjangkan kata ngulat dan kelakat itu, baru nilai filosofi atau makna dari agama diketahui dengan jelas. Kata ngulat yang artinya menganyam, ya, bila dipanjangkan menjadi ngulat, ngulang-ngulang te Tuhan. Jadi mengulang-ulang nama suci Tuhan gitu ya. Ini nilainya universal nih sebenarnya ya. Tapi dikemas dalam bentuk upacara Bali ya. Dan itu kelakat itu kepanjangannya menjadi kali akan terikat. Jadi mengulang-ulang nama suci Tuhan itu manfaatnya atau akan membuat kali akan terikat. Jadi kepanjangan kata kelakat menjadi kali akan terikat itu sesuai dengan awal kita membuat kelakat kan biasanya kayak begini ya. Saya contohkan kayak begini. Dua bilah bambu yang sudah orang Bali bilang sudah disebit-sebit, kan berbentuk tanah kali. Di balik ini tanah kali ya. Tanah kali. Udah gitu ditambahkan kayak begini. Terikat. Nah, ini kayak begini ya, kalau sudah saya jadikan sekian, kayak begini dia. Kali akan terikat. Yang mengikat adalah ini ada bentuk vertikal dan horizontal, berbentuk tanda tambah ya, kayak begini dia. Nah, kalau yang sudah jadi kayak begini dia. Nah, kayak begini dia. Jadi kali akan terikat, yang bentuk tanda kali akan terikat dia dengan bentuk tanda tambah vertikal horizontal. Tanda tambah kan positif, ini positif. Tanda tambah ini positif. Nah, apa makna kali akan terikat? Ini perlu diketahui bersama. Kali, kalau saya hubungkan dengan zaman kali, nah zaman kali atau kali yuga itu adalah bagian zaman yang paling akhir yang disebut dengan zaman gelap. Ya, jadi kali itu zaman gelap, jadi dapat diartikan itu kali artinya gelap. Saya hubungkan juga dengan Dewi Kali. Pernah melihat penggambaran dari wajah Dewi Kali? Nah, penggambaran wajah dari Dewi Kali itu biasanya ini wajahnya selok hitam, kalau orang Bali bilang selem. Udah gitu lidahnya panjang merah. Nah, gitu. Kali artinya gelap. Apa hubungannya dengan tanda kali? Nah, ini di pemikiran saya, kalau kita hidup dikendalikan oleh sifat gelap, nah sifat gelap di dalam diri kita adalah sifat tamas,
itu membuat kita pinter ngakali. Ngakali orang Bali bilang pinter medaya. Kalau orang Bugis bilang kalasi, ya itu kalasi, kali, kala, kali, kala, kali ngakali, kala akal-akalan. Nah, itu efek dari sifat gelap yang bersumber dari sifat tamas di dalam diri. Jika ada di pikiran kita, akan membentuk kepribadian kita pinter ngakali, pinter medaya. Aslinya sifat gelap adalah sifat cuek, masa bodoh, apatis. Biasanya orang yang pinter ngakali, medaya, atau kalasi itu bersifat cuek dia. Apatis, masa bodoh kalau ngakali temannya. Tak peduli temannya marah, jengkel, dirugikan, yang penting untung. Pokok masa bodoh, diakali aja, biar begitulah ceritanya. Kalau orang dikendalikan oleh sifat-sifat gelap di dalam diri, akan pinter ngakali, ya, medaya. Nah, anak-anak pun kalau sudah pinter ngakali, orang tuanya diakal-akali. Pokoknya daya ini nak tuan nih. Zaman sekarang kan banyak anak-anak kayak begitu, sampai orang tuanya stres. Makanya katanya di zaman sekarang punya anak satu sudah bingung ngurusi anak satu, bagikan orang terdahulu mempunyai anak yang 12. Katanya orang dulu punya anak 12-an itu, satu lusin itu katanya masih mudah diatasi. Tapi kalau zaman sekarang punya anak 1 sampai 2, aduh, minta ampun, pinter ngakali anak-anak masalahnya. Orang tuanya dia kali. Maka dari itu kebanyakan orang Bali itu semangat untuk KB, karena tidak sanggup memelihara anak yang banyak jumlahnya seperti orang tua terdahulu. Karena itulah pinter ngakali. Nah, sekarang ini ada pesan ngulang-ngulang nama suci Tuhan dari kepanjangan Kelakat, ya. Mengulang-ulang nama suci Tuhan itu berguna untuk mengikat kekuatan gelap di dalam pikiran seseorang, ya. Dengan mengucapkan nama suci Tuhan ini akan menambah, ini tanda tambah kan, tanda tambah dibaca positif, berguna untuk menambah muatan positif di dalam pikiran. Jadi mengulang-ulang nama suci Tuhan sebanyak mungkin itu berguna untuk menambah muatan positif di dalam pikiran. Nah, banyaknya muatan positif di dalam pikiran sekiranya itulah yang berguna untuk mengikat, ya, mengikat kekuatan gelap yang membuat kita pinter ngakali, kan gitu ya. Diikat ya, karena diikatnya kekuatan gelap, kekuatan kali itu membuat kita jadi orang yang selalu berpikir positif, tidak pinter ngakali. Kalaupun pinter ngakali, paling tidak ini kita punya akal-akal yang positif. Sekiranya dalam hidup ini kan banyak masalah, mustahil sekali kita tidak punya akal, ya. Bisa hidup dalam kehidupan ini yang penuh masalah, kita perlu juga punya akal untuk memecahkan berbagai permasalahan. Tapi paling tidak kita harus punya akal yang positif. Kalau akal yang negatif, kalau akal negatif kan begini, ya, ya begini, gini, ini, yang naiknya tidak ada, kan ini tanda kurang kalau begini. Jadi yang vertikal, hubungan ke Tuhan, ingat Tuhannya tidak ada, artinya kita punya akal yang negatif. Kalau akal negatif kita piara, itulah membuat kehidupan ini jadi berabe. Di dalam hal ini kita punya kekuatan gelap kali itu harus diikat dengan cara itulah kepanjangan kata ngulang-ngulang nama suci Tuhan sebanyak-banyaknya. Apapun nama Tuhan Anda, baik yang nirguna maupun disertai dengan saguna Brahman seperti nama Dewa Dewi, tidak jadi masalah jika diucapkan berulang-ulang sebanyak mungkin. Itu semua berguna untuk menambah muatan positif di dalam pikiran, sehingga kita mempunyai akal yang positif dan sifat kali dalam diri akan terikat. Selanjutnya kita ketahui bahwa sarana utama untuk membuat Kelakat kan dari bambu. Nah, bambu itu dalam bahasa Jawa disebut dengan pering, dalam bahasa Bali disebut dengan tiing. Nah, ini juga memiliki pesan singkat, di mana kata bambu punya pesan bangkit membaca buku-buku suci. Dan itu kata pering menunjukkan peringatan.
Jadi isi utama dari kitab suci, kitab keagamaan adalah sebuah peringatan agar kita sebagai manusia berbuat di jalan kebenaran, di jalan kebajikan, kan kayak begitu. Dan peringatan paling utama dari isi kitab suci yang berguna untuk mengikat kekuatan gelap di dalam diri kita supaya kita jadi anak yang mampu berpikir positif, paling tidak punya akal yang positif, adalah ditunjukkan oleh kepanjangan kata tiing. Tiing kepanjangan Tuhane intine ingetan. Jadi intinya kalau kita mau mengikat pengaruh gelap di dalam pikiran, yaitu sifat tamas yang buat kita pintar ngakali, sekiranya Tuhanlah intinya diingat. Nama Tuhan diulang-ulang. Nama suci Tuhan berguna untuk menambah muatan positif. Di dalam triguna, nama Tuhan berguna untuk menambah guna satwam di dalam pikiran, kan kayak begitu. Dan Tuhan itulah sumber kesucian. Jadi kalau sumber kesucian dan sekaligus sebagai sumber terang. Jadi gelap itu bisa dinetralisir, dihilangkan oleh terang, dan terang itu adalah Tuhan. Terangnya pikiran, terangnya mental. Itu Tuhanlah harus diingat. Kalau kita ingin hidup biar tidak dikendalikan oleh sifat gelap. Memang kita kalau masih muda, tenaga kuat, kita dibuat kita hebat, pintar ngakali. Tetapi pengaruh dari kekuatan gelap, yaitu sifat tamas, kalau sudah terlalu banyak di dalam pikiran, dalam bentuk memori-memori tentang duniawi, kalau tidak pernah diikat, akan membuat kita menjadi orang bingung, kacau, ingatan dibuat melemah cepat sekali, EQ menurun, ingatan berkurang, pokok negatif sekali akibatnya, dan menyebabkan kita jadi salah satu penyebab dari kita di zaman kali ya, jadi orang yang pendek umur karena guna tamas itu kuat sekali, cepat sekali penuh di dalam pikiran dikala pikiran kita full memori. Nah, selain menambah muatan positif di dalam pikiran, nama Tuhan juga berguna untuk menghapus memori. Di dalam memori itu tentang memori tentang duniawi, di sana mengandung guna tamas. Dengan dihapusnya memori dalam pikiran akan membuat guna tamas berkurang dan digantikan oleh muatan positif, yaitu guna satwam. Jadi saudara sekalian, umat sedharma yang saya cintai, kalau menginginkan ada suatu perubahan ke depannya, punya anak yang bisa diatur, bisa dinasihati, bisa diarahkan, sekiranya kekuatan kekuatan gelap di dalam pikirannya harus diikat sejak kecil. Seperti kita memelihara binatang, kan dari kecil kita ikat. Kalau sudah gede kita ikat bisa meronta-ronta. Gitu juga kalau sudah usia gede, sudah egonya melambung, sudah tidak bisa diatur. Kalau diikat, diajari ajaran agama kayak begini, akan nentang dia. Kita akan dimarahi. Agama aja diomongin, toh juga kere. Apalagi kalau kita jadi orang miskin gitu, tak ada perubahan, kan begitu dia marah-marah. Bisa kita dibentak-bentak. Karena itu semenjak kita punya anak-anak masih kecil, diajarkan untuk mengulang-ulang nama Tuhan. Ini caranya mereteko mentalitas. Mereteko artinya merawat anak-anak ya, cara mental dengan ilmu filosofi ya. Tiing Tuhane intine ingetang gitu, diajarkan kayak begitu, menyebut-nyebut nama Tuhan. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia ngulat itu kan anyam. Anyam punya kepanjangan aktifnya nyebut Tuhan atau mantra. Jadi aktif menyebut nama suci Tuhan atau menyebut mantra suci berulang-ulang. Nah gitu. Itu berguna untuk mengikat kekuatan kali. Kalau pingin punya anak yang berpikiran positif gitu. Tapi kalau pingin punya anak pinter ngakali medaya, silakan. Itu bagi orang yang bernasib apesan ya sudah begitu. Tapi kalau orang nasib mujur, ya mungkin karena bawaan kelahiran dia memang sudah terlahir dari sana jadi orang baik, ya baik gitu. Istilah banyak tabungan kebaikannya gitu. Jadi orang baik. Nah, selain itu, dengan mengingat nama Tuhan ya, sesuai dengan kepanjangan kata tiing, Tuhane intine ingetang,
yang buat menambah muatan positif, tanda tambah kan gitu, akan membuat kita menjadi orang yang memiliki nilai plus, nilai tambah. Nah, seperti saya ini kan aktif, saya menyebut nama Tuhan dari tahun berapa, dari tahun 97 sampai sekarang. Akhirnya saya walaupun jadi wong tani, jadi anak petani ini, ya akhirnya punya nilai tambah kayak beginilah, bisa memunculkan ide-ide kayak gini, munculkan wawasan yang muncul secara inspirasi gitu ya, bener gitu ya. Ini beragama dengan filosofi. Nah, kalau tetangga kiri kanan baru saya beragama kayak saya, ada teman-teman bilang, ya biar dah, saya beragama secara tradisi yang tidak pakai filosofi. Tapi bagaimana ya kalau saya mau kasih komentar, memberikan mereka ndak mau tahu. Nah, saya dipandang bagaimana ya, lain-lain dengan tradisi, tapi saya ndak lain-lain kok dengan tradisi, tapi saya kan menerapkan nilai filosofinya. Kebetulan saya terlahir ya dibangkitkan, membuat kecerdasan saya, nalar saya bisa aktif lah, bisa main, bisa memahaminya, sehingga saya ya mengambil nilai filosofinya dalam menjalankan agama sehari-hari, yaitu intinya itulah Tuhane intine ingetan, sesuai dengan kepanjangan kata tiing itu, yang artinya Tuhan intinya diingat, untuk mengikat ini kekuatan tamas. Kalau saya tidak ikat ini kekuatan tamas itulah, dan juga kalau banyak di dalam pikiran itu membuat tenaga saya loyo, tidak ada kebangkitan, tenaga saya dimatikan. Daripada tenaga saya dimatikan, karena saya juga sudah mengetahui kebenarannya, saya ulang-ulang aja nama suci Tuhan. Dengan mengulang-ulang nama suci Tuhan, guna tamasnya terikat dan berkurang, itu membuat tenaga saya kembali bangkit, ada kesemangatan dalam hidup jadinya, begitu loh. Nah, bagi teman-teman yang kepingin ada nilai plus di dalam dirinya, nilai tambah, biar ada kesehatan, ada perubahan di dalam diri secara mentalitas, silahkan terapkan nilai filosofinya. Sederhana kok, cuma tidaklah tiing Tuhane intine ingetang. Dalam hal ini nama Tuhan intinya diingat, diulang-ulang. Satu hari, dalam sehari ucapkan 1000 kali, cicil itu. Pagi baru bangun, mandi-mandi, sembahyang, dah itu sebut nama Tuhan sebanyak-banyak sampai 1 jam. Kalau bisa sore juga, malam hari, siang juga boleh, dibanyakin juga boleh. Ya, sekiranya demikianlah saya punya ide-ide yang ingin saya bagikan kepada umat sedharma dalam video ini. Semoga bermanfaat, dan jika apa yang saya sampaikan mungkin dalam penyampaiannya kurang sistematis, tumpang tindih atau bagaimanalah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya saudara sebagai pemirsa lah yang istilahnya menyempurnakan dan memakainya, kalau mau pakai gitu ya, di rumah masing-masing, untuk keluarga masing-masing. Oke, sekian dulu saya punya cerita wawasan dalam kesempatan ini. Di akhir kata saya ucapkan Prama Santi, Om Santi 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 Om.